Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia. Bagaimana tidak? Menurut Iqbal, sepanjang Januari-April tahun 2025, setidaknya sudah ada 70 ribuan pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Terbaru, kata dia, PHK terjadi di PT Marua Indonesia yang berlokasi Batam. Dia mengungkapkan, perusahaan manufaktur yang telah beroperasi sejak 1999 itu secara mendadak menghentikan seluruh operasionalnya di kawasan industri Bintang Industri 2, Tanjung Uncang, Batu Aji, sejak awal April tahun 2025. Sekitar 205 pekerja, terdiri dari 49 karyawan tetap dan 156 kontrak tiba-tiba menghadapi PHK tanpa ada kepastian pesangon, katanya dalam keterangan resmi. Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Iqbal membeberkan data dari Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja KSPPB, yang mencatat, sepanjang Januari hingga Maret tahun 2025, telah terjadi PHK massal di 40 perusahaan, dengan total korban mencapai 60.000 buruh. Namun hanya dalam waktu 1 bulan berikutnya, angka ini melonjak. Per April tahun 2025, sudah 80 perusahaan melakukan PHK dan jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan mencapai 70.000 orang. Ini berarti jumlah perusahaan yang melakukan PHK meningkat 2 kali lipat hanya dalam 4 bulan pertama 2025, tukasnya. Sayangnya, Menteri Ketenagakerjaan justru menyampaikan data yang berbeda dari yang dilansir Kesab PB. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menaker menyebutkan, jumlah pekerja yang terkena PHK dari Januari hingga April tahun 2025 hanya 26.000 orang. Pernyataan ini bertolak belakang dengan data-data yang ada, ucapnya. Dia pun mempertanyakan data PHK yang dimiliki pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Sebab, sambung Iqbal, Badan Pusat Statistik BPS pun mencatat peningkatan jumlah pengangguran sebesar 80.000 orang. Di mana definisi pengangguran menurut BPS adalah mereka yang bekerja kurang dari 1 jam dalam seminggu. Hal ini, sebutnya, mencerminkan adanya PHK, belum lagi, tambah dia, Apindo dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan, sekitar 73.000 orang telah mencairkan jaminan hari tua, JHT, pada periode Januari-April tahun 2025. Syarat utama pencairan JHT adalah status PHK. Bahkan, tukasnya, Apindo pernah memprediksi angka PHK di Indonesia bisa mencapai 250 ribuan orang di tahun 2025 ini. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan melansir, buruh yang sudah mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, dalam rentang waktu Januari-April tahun 2025 sebanyak 52 ribuan orang. Itu artinya, setidaknya ada 52 ribuan orang buruh yang ter-PHK hingga April tahun 2025. Mengingat syarat untuk mendapatkan JKP adalah buruh yang ter-PHK dalam bulan tersebut, bebernya. Mengapa data Kemnaker hanya 26 ribu? Itu jelas manipulatif. Seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik, cetus Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh. Karena itu, Iqbal mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Nasional PHK. Kata dia, Satgas ini penting agar ada satu sumber data yang sahih untuk kemudian dilakukan pemetaan. Dan selanjutnya bisa dilakukan klasifikasi penyebab serta perumusan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya. Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran. Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan Kesab PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia, ujarnya. Dalam hal ini, Kesab PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada tanggal 10 Juni tahun 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia, tambah Iqbal. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI dan Istana Negara, menuntut keadilan bagi buruh dan pembenahan total sistem ketenagakerjaan nasional.